Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, bagi setiap kita dalam menghadapi pencobaan, apa yang harus kita lakukan, terutama menghadapi hari-hari yang penuh dengan tekanan ini, mungkin hari-hari yang penuh dengan persoalan, penuh dengan ujian, karena kita tahu kita ada di hari-hari pemurnian, maka kita harus sama-sama terus mempercayai Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang menjadi landasan atau fokus kita hari-hari ini. Jangan fokus pada yang lain, mari fokus pada firman Tuhan. Biar kita mau fokus pada firman supaya kita tidak saudara, gagal fokus. Karena kalau kita gagal fokus berbahaya. Kita sedang ada di hari-hari pemurnian, karena itu kita harus benar-benar fokus dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya, saya beri tema firman Tuhan hari ini adalah menang dalam pemurnian. Ya, mari kita lihat ayat firman Tuhan Ayub 23 ayat yang ke-10 mulai. Ayub 23 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata gini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat 11 berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayat 13, tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalanginya? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ayat 14, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ayat 15, itulah sebabnya hatiku gemetar terhadap dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Saudara yang terkasih, ayat ini berkata, kalau kita baca saudara, Ayub 23 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, kita semua dalam perjalanan hidup ini saudara, kita nih pasti yang namanya ujian, malapetaka atau apapun kita pasti akan menghadapi satu saat nanti. Kenapa? Ya, karena memang kita ada di dunia, dan dunia ini memang sudah rusak oleh karena dosa saudara ya. Dunia ini sudah tercemar karena dosa, dan kita satu saat mau sedekat apapun juga kita dengan Tuhan, kita akan diizinkan mengalami yang namanya masa-masa lembah kekelaman ya. Tapi biarlah kita terus mempercayai firman ini berkata, ini akan melandasi kita, firman ini dalam kita menjalani masa-masa pemurnian hari-hari ini saudara ya. Ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yang pertama saudara, percayalah bahwa ketika kita ini menjadi anak Tuhan, Tuhan itu mengenal jalan hidup kita. Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Ya, Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Ya, saya selalu ulang-ulang berkata, Tuhan maha tahu, manusia sok tahu. Ya, karena Tuhan maha tahu, mari kita sungguh-sungguh berserah dan pasrah hanya kepada Dia. Dia yang pegang rencana hidup kita, Dia yang pegang blueprint atas segala sesuatu yang akan terjadi di hidup kita. Bagian kita adalah berserah, mendekat pada Tuhan dan mempercayai rencananya itu dahsyat dan ajaib. Ya, karena ia tahu jalan hidupku. Mari kita pastikan hari ini bahwa Tuhan itu Tuhan yang melihat jalan hidup kita, bahwa Tuhan itu Tuhan yang tahu dengan jalan hidup kita, sehingga kita tidak sembarangan dalam hidup, sehingga kita hidup dalam kekudusan, sehingga kita mengejar perkenanan Tuhan. Kenapa? Ketika engkau melakukan dosa, Tuhan pun tahu. Ya, Tuhan pun melihat apa yang engkau lakukan. Ya, Tuhan pun mengerti. Tuhan itu tidak ada satu pun yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan.
CCTV-nya Tuhan. Ya, di salah satu khotbah saya pernah berkata, saudara, di sekeliling hidup ini ya, hati-hati, ada CCTV yang memantau hidup kita, yaitu CCTV-nya Tuhan. Iya, dan CCTV itu tidak bisa ditutupi oleh apapun. Kenapa? Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, untuk satu saat memberikan kepada mereka ganjaran yang pantas dan sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama di dunia ini. Saudara, firman ini berkata ya, bahwa Tuhan itu tahu jalan hidupku. Mari kita pastikan hari ini ya, bilang sama suamimu, bilang sama istrimu, bilang sama anakmu, Tuhan tahu loh jalan hidupmu. Jadi hati-hati ya. Tuhan tahu loh jalan hidupmu anak-anakku, jadi hati-hati. Ada mata Tuhan yang memantau. Suami-suami, Tuhan tahu loh jalan hidupmu, walaupun istrimu gak tahu ya, tapi Tuhan tahu. Mari kita pastikan bagaimana kita bisa menang mengalami masa-masa pemurnian hari-hari ini. Pastikan bahwa Tuhan memantau hidup kita, sehingga kita hidup sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku ya. Nomor yang kedua, saudara, percayalah atau ya, tanamkan di dalam hati dan batin kita, hidup ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, namanya hidup itu ya rumit, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Namanya juga hidup ya. Kalau sederhana itu rumah makan Padang. Yang masih lapar, saudara ya. Jadi saudara, firman Tuhan berkata bahwa hidup ini rumit, tidak segampang yang kita pikirkan. Kenapa? Ya tadi saya sampaikan, karena kita ada di dunia yang sudah tercemar dosa. Makanya setiap hari itu saya terima WA tuh ribuan. Bu, rumah tangga saya, bu, suami saya, bu, anak saya, bu, pekerjaan saya, bu, kesehatan saya, bu, ini saya, bu. Masalah rumit, hidup ini rumit. Ya, hidup ini memang banyak tantangannya ya. Ayat ini berkata, seandainya Ia menguji aku, tapi percayalah di balik semua masalah, tantangan, tekanan itu, ya seringkali kita ini sedang diuji oleh Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk menguji iman kita, yang pasti tujuannya membawa iman kita semakin naik kalau kita mau mengerti. Yang pasti tujuannya itu Tuhan mau kita semakin dewasa di dalam Dia. Yang pasti Tuhan mau lewat ujian itu, ya berbahagialah apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab engkau tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan. Dan apabila ia sudah matang, maka ia akan menghasilkan buah, yaitu mahkota kehidupan bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia dan tekun di dalam firman. Ya, yang namanya ujian iman itu akan kita lewati. Makanya saya selalu bilang, mari tanamkan di pikiran kita, ikut Yesus itu tidak seindah yang iklan-iklan. Oh, nanti yang naik motor jadi naik mobil, yang naik mobil jadi naik pesawat. Hello, ikut Yesus bicara tentang bayar harga. Ada daging yang harus dimatikan, ada harga yang harus kita bayar. Seandainya Tuhan menguji aku, ya aku akan timbul seperti emas. Ayat 11 berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ya, Ayub adalah seorang yang taat pada Tuhan. Bahkan Tuhan berkata kepada iblis, tidak ada seorang pun manusia di bumi ini yang seperti hambaku Ayub. Dia taat, dia setia. Bayangkan kalau anak-anaknya pergi berpesta pulang larut malam, ya Ayub menangis di hadapan Tuhan. Dia menyembelih korban, meminta pengampunan atas dosa anak-anaknya. Ya, dia seorang yang tidak bercela, kata Tuhan. Ya, tidak ada satu orang pun di bumi ini yang seperti hambaku Ayub, yang hidupnya tidak bercela. Ya, secara manusia, saudara, kurang apa? Coba, akhirnya Ayub diizinkan mengalami. Ya, dia berkata, Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku mengikuti jalannya dan tidak menyimpang. Saya cuma mau beritahu kepada kita saat ini, saudara, bayangkan sekelas Ayub saja yang taat, sekelas Ayub aja yang hidup tidak bercela, itu masih diizinkan pemurnian iman terjadi. Apalagi saudara dan saya, ya kita orang-orang yang hari-hari ini belum seperti Ayub yang tidak bercela, masih ada celah, mungkin kita masih bisa marah, kita masih bisa ini. Tapi percayalah, semua ujian yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan pemurnian bagi iman kita. Ayub berkata, aku mengikuti jejaknya. Kemana Tuhan mau, aku ikut. Ya, hari-hari ini kita harus
berpikir, bahkan berkata dalam hati kita, Tuhan udah deh, hidupku ini hanya mengikuti jejakmu. Kemanapun Tuhan mau aku ikut, menyakitkan aku ikut Tuhan. Ya, kenapa? Karena penderitaan ringan yang kita hadapi sekarang ini di bumi ini tidak akan pernah bisa melampaui kemuliaan kekal yang akan kita terima ketika Yesus datang. Ya, lihatlah sampai pada pengharapan dalam kekekalan. Jangan cuma lihat yang hari ini, tapi mari kita melihat sampai ke depan apa yang mau Tuhan buat dengan hidup kita. Ya, di sini dia berkata, saudara, kakiku mengikuti, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ya, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Ayub ayat 12, perintah di bibirnya tidak kulanggar dan sanubariku dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Wow. Ya, firman Tuhan itu dia simpan dalam hati sanubarinya. Ya, sehingga firman itu terus berkata dalam hidupnya. Ya, firman itu yang terus membawa dia untuk berjalan. Ya, firman Tuhan, biarlah kita juga menjadi seperti itu, menyimpan firman dalam hati dan sanubari kita. Ucapan mulutnya kita simpan. Ya, apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita. Ya, mari kita meniru semua ini, saudara. Ya, jadi jangan berpikir, oh ikut Tuhan itu maka usaha saya diberkati, semuanya beres, semua ini beres. Enggak, waktu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan justru kita mulai akan melihat pemurnian demi pemurnian. Karena Alkitab berkata, Tuhan tuh menyesah orang yang dikasihinya. Dia menghajar orang yang diakuinya sebagai anak. Supaya apa? Kita ini tidak jadi anak-anak gampang. Ya, tetapi kita menjadi anak-anak yang memiliki nilai di hadapan Bapa. Kita menjadi anak-anak yang karakternya dibentuk. Semua orang tua ingin memiliki karakter, anak-anak yang punya karakter yang baik. Demikian juga Bapa di sorga, dia ingin memiliki anak-anak yang mempunyai karakter ilahi. Dan untuk bisa memiliki karakter itu, maka kita harus menghadapi yang namanya pemurnian iman. Ya, dia berkata sini, Ayub bilang, aku tidak menyimpang loh. Jejaknya aku ikuti, firmannya aku turuti, jalan-jalannya aku tidak menyimpang sedikit pun. Bahkan perintah dari bibirnya tidak ada yang kulanggar. Bahkan dalam sanubariku aku menyimpan ucapan mulut Tuhan. Wow, saudara. Tapi pada akhirnya Ayub juga menyadari, ya. Ayat 13. Tetapi ia, Tuhan, tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Dalam menjalani pemurnian iman, berhentilah bertanya, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa? Tuhan aku ini hamba Tuhan. Tuhan aku ini udah taat loh. Tuhan aku ini tiap malam mesbah doa loh. Tuhan aku ini kenapa? Berhentilah bertanya kenapa? Karena satu hal yang harus kita sadari dalam hidup kita, Tuhan berdaulat. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Kita tidak bisa pegang kendali apapun di hidup ini, tapi Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Ya, ayat 13. Di dalam segala ketaatannya, di dalam segala hidup yang tidak bercela yang Ayub sudah lakukan, dia harus mengalami pemurnian iman yang begitu hebat. Kehilangan harta, kehilangan anak-anak, bahkan kehilangan istri. Bukan karena istrinya mati, tapi karena istrinya memberontak dan tidak lagi percaya kepada Ayub. Bahkan menyuruh Ayub mengutuki Tuhan. Dia kehilangan segala-galanya dalam hidupnya. Tapi satu hal yang Ayub sadari, Ayub berkata begini. Ya, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, siapa yang dapat menghalangi Tuhan? Ya, apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Mari kita ini hari-hari ini, saya tahu saudara, di antara saudara ada yang mengalami sakit penyakit. Banyak yang datang kepada saya dan berkata, Bu, saya sudah tidak sanggup lagi menahan sakit ini. Mari jangan pernah menyangkal Tuhan atau bertanya kenapa aku dihukum, kenapa gini. Sadarilah dan berserahlah hari ini dan berkata, Tuhan Engkau yang berdaulat. Apapun yang Kau izinkan terjadi, aku mau membayar harganya sampai di titik yang terakhir. Ayub pun mengalami sakit yang begitu hebat di dalam sekujur tubuhnya, saudara. Ya, bayangkan bisul satu badan itu sakitnya seperti apa. Tapi Ayub berkata, aku tahu dia Tuhan, dia akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi Tuhan. Bagian kita hanya menerima.
Itulah iman, menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, itu sering kali makanya saya berkata, waktu saya terima Yesus, lalu akhirnya saya harus disuruh diusir dari keluarga saya. Ya, saya juga bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Saya itu cuma pengen hidup benar, tapi kenapa ada banyak hal yang kita tidak mengerti dengan pikiran kita. Dan disinilah bagian kita hanya menjalaninya dengan iman. Hanya menjalaninya dengan rasa percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Siapa dapat menghalangi Dia? Tuhan berketetapan, Tuhan berdaulat atas hidup kita dan tidak ada satu orang pun bisa menghalangi Tuhan. Saudara, tidak semua hal di hidup ini ada jawabannya. Karena itu berhentilah bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Cuma koreksi diri di hadapan Tuhan. Jalani semuanya karena kita tidak bisa pegang kendali dengan hidup ini. Ada begitu banyak orang bertanya, Bu, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami sakit ini? Bu, kenapa Bu? Kenapa Bu? Saya saudara, ya saya mengerti saudara. Saya tahu bagaimana rasanya sakit itu. Ya, tapi hari ini kita harus pegang sebuah komitmen. Tuhan Maha Tahu dan Dia berdaulat. Dan tidak ada satu pun yang terjadi atas hidupmu itu yang di luar seizin Tuhan. Semua Tuhan izinkan. Ya, kalau ada yang berkata, Bu, kenapa suami saya selingkuh? Ya udah, jalani aja hidup ini. Tidak usah bertanya. Ambil bagian kita untuk melakukan firman. Tadi malam saya juga saksikan di mesbah doa seorang ibu saudara, ya, bagaimana dia suaminya berselingkuh, lalu dia bilang dia mendengarkan khotbah saya, berhenti menuntut suamimu untuk berubah, engkau akan makin stres. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bilang, waktu saya mendengar khotbah ibu yang berkata, jangan menuntut suamimu terus, tapi tuntutlah dirimu untuk fokus pada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Lalu dia fokus untuk merubah dirinya, dia fokus untuk datang pada Tuhan, nangis pada Tuhan. Karena saya berkata, kita gak bisa merubah hati manusia. Ketika dia menangis, saudara, tiba-tiba ada seorang wanita menelpon dia, mengaku dosa, menangis di hadapannya, dan perempuan itu berkata dia adalah selingkuhan suaminya. Ya, lalu dia bertanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Aku dikejar rasa bersalah, aku dikejar-kejar oleh rasa berdosa, makanya aku gak kuat, aku mengaku kepadamu. Siapa yang melakukan itu? Tuhan, Roh Kudus. Waktu kita capek menuntut suami berubah, dia tidak akan pernah berubah, malah terjadi pertengkaran, perpecahan di rumah tangga. Tapi ketika kita fokus untuk terus merubah diri, ya, fokus untuk terus merubah diri ke arah yang lebih baik, yang sesuai Tuhan mau. Ya, karena kita tidak berdaulat atas hidup ini dengan semua keadaan. Yang kita bisa lakukan adalah mengubah diri, cara kita berespon, dan bagaimana kita memandang dengan cara pandangnya Tuhan dalam setiap masalah dan persoalan. Mungkin engkau sedang mengalami masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, datang di kaki Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang bisa mengubah keputusan Tuhan, saudara. Kalau Dia ingin izinkan terjadi, ya terjadi. Ada orang-orang yang menganggap bahwa dia mengalami ketidakadilan di hidup. Dia sudah sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, suaminya baik, takut Tuhan, tidak berdosa, malah meninggal. Ya, ada suami yang selingkuh-selingkuh, enggak meninggal-meninggal, saudara. Ya, dia bilang rasanya hidup ini enggak adil loh, Bu. Suami saya baik, suami saya itu orangnya takut Tuhan. Kenapa begitu cepat dipanggil Tuhan? Ya, itu rahasia Tuhan, kita enggak ada yang tahu. Bagian kita menjalani hidup ini dengan percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Ayat 14, karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yaitu yang dimaksudkannya, saudara. Tuhan berdaulat, Dia yang menciptakan hidup kita. Dan karena itu Dia punya rencana atas hidup kita. Dan ayat ini berkata, itulah sebabnya, saudara, ya. Karena Tuhan itu apa? Tidak ada yang bisa mengubah keputusan Tuhan. Dia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Hidup kita ini sudah ada blueprint di hadapan Tuhan. Ya, sudah ada rancangan hidup kita di hadapan Tuhan. Kenapa kita ikut Tuhan sungguh-sungguh? Bukan cuma supaya hidup kita terhindar dari malapetaka di hidup ini. Mengapa kita ikut Tuhan? Supaya kita ini mendapat kekuatan saat kita diizinkan untuk dimurnikan iman kita. Semua orang Kristen, tidak ada satupun yang tidak akan dimurnikan. Bersiaplah kalau hari ini saudara akan dimurnikan oleh Tuhan, bersiaplah.
Kita semua harus dimurnikan. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang hanya menjanji-janjikan yang enak buat saudara. Saudara harus mengerti kebenaran bahwa semua orang yang mengikut Yesus harus dimurnikan. Makanya Yesus berkata, syarat untuk mengikut Dia, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku, kata Tuhan. Ya, harus menyangkal diri, memikul salib, dan untuk bisa melalui semua itu, kita benar-benar harus memiliki iman yang murni sampai kita mencapai garis akhir. Makanya semua tokoh-tokoh di Alkitab sebut Rasul Paulus, Petrus, Thomas, Yohanes, mereka semua mengalami pemurnian iman yang begitu luar biasa. Bahkan banyak di antara mereka yang akhirnya nyawa pun menjadi taruhannya. Hari ini kita belum nyawa, saudara. Ya, jangan terlalu menjadi Kristen yang alay dan lebay, yang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit lemah imannya. Mari kita mau berkata, Tuhan, aku adalah prajurit. Aku akan menghadapi semua tantangan di hidupku, bahkan memasuki pemurnian iman di hari-hari terakhir ini. Firman Tuhan berkata, saudara, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Tapi sebaliknya bersukacitalah. Kenapa? Karena pemurnian itu sedang dimulai. Penghakiman sedang dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada janji Tuhan? Dan kalau orang benar hampir-hampir tidak selamat, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara, iya, mari kita tahu bersama. Tetapkan hati kita di dalam menjalani pemurnian ini supaya kita keluar sebagai pemenang. Tetapkan kakimu pada firman Tuhan. Tetapkan kakimu mengikuti jejaknya. Ikuti, turuti jalan-jalannya. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Bahkan perintah dari bibir Tuhan simpan di dalam hatimu. Jangan melanggar firman Tuhan. Ya, sampai Tuhan melihat imannya, wow. Ya, dia adalah seorang yang tahan uji. Kenapa? Kita akan dipanggil menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Untuk menjadi prajurit Tuhan itu tidak mudah. Ya, kita harus dilatih melewati proses iman yang cukup berat. Tapi saya percaya orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang.